Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita memasuki pembelajaran kedua dari subtema yang kedua. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Nah, nanti juga kita akan mempelajari tentang mengolah informasi dari bacaan. Lalu nanti di akhir kita akan membahas mengenai cover. Nah, masih ingat kan kalian materi dari subtema yang pertama? Alat gerak manusia dan hewan memiliki banyak kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu ada alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh sendi. Nah, kedua alat gerak tulang dan otot ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kamu dapat berlari, berjalan, itu semua karena adanya sistem gerak, yaitu tulang, otot, dan sendi. Tulang alat gerak pasif, otot alat gerak aktif, sendi yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Sekarang, ayo kita mengamati kerangka tulang manusia yang ada pada buku lembar kerja kalian. Dilihat baik-baik ya. Bagian atas ada tulang tengkorak, diikuti tulang rahang bawah, lalu tulang leher, lalu tulang selangkah, lalu tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, lalu tulang jari tangan. Selanjutnya ada tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan yang terakhir tulang pergelangan kaki. Tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri atas beberapa tulang. Sekarang, ayo kita melengkapi bagian-bagian tulang penyusun rangka berikut. Dilihat buku kalian ya. Lalu, jangan lupa kalian catat di buku lembar kerja kalian. Kita mulai dari yang nomor pertama. Dilihat di kolomnya ya, lalu nanti kalian tulis. Jangan lupa. Nomor 1, tulang lengan atas. 2, tulang pengumpil. 3, tulang hasta. 4, tulang jari. 5, tulang selangkah. 6, tulang dada. 7, tulang belakang. 8, tulang panggul. Kita lanjut ke gambar yang selanjutnya. Nomor 9, tulang paha. Nomor 10, tulang tempurung lutut. Nomor 11, tulang betis. Ke-12, tulang kering. Ke-13, tulang pergelangan kaki. 14, tulang telapak kaki. Dan yang ke-15, tulang jari kaki. Silakan nanti kalian catat ya, supaya kalian tahu bagian-bagian tulang dan namanya. Setelah itu, kita lihat, ayo kita cari fungsi dari masing-masing tulang yang ada di buku lembar kerja kalian. Kita lihat dari nomor 1, tulang kering berfungsi
untuk menyangga otot yang berada pada area tungkai kaki. Lalu ada ruas-ruas tulang leher berfungsi untuk melindungi saraf dan pembuluh darah di tulang belakang dari kerusakan. Yang ketiga, tulang pengumpil berfungsi untuk mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Keempat, tulang pergelangan jari berfungsi sebagai alat gerak tangan, tempat menempel otot tangan, dan penghubung antara tulang jari dengan tulang pangkal lengan. Kelima, tulang betis berfungsi untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Nah, itu tadi fungsi-fungsi dari masing-masing tulang manusia. Silakan kalian pahami. Lalu kita lanjut. Kita akan membahas mengenai cover. Dilihat di buku kalian, di situ ada materi singkat mengenai cover. Cover atau halaman depan pada buku, atau kalian bisa menyebutnya sampul buku. Kebanyakan sampul buku dibuat semenarik mungkin agar pembaca penasaran dengan isi buku tersebut. Cover biasanya merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover terdiri atas dua sisi, yaitu sisi depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi, serta menguatkan dari isi buku. Cover yang baik adalah yang dapat mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, gambarnya harus menarik. Yang kedua, ada sinopsis isi buku pada sisi bagian belakang. Yang ketiga, terdapat identitas buku pada punggung buku. Yang keempat, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Lalu, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang keenam, ada nama penulisnya. Dan yang terakhir, identitas dari penerbit buku itu sendiri. Jadi di situ harus lengkap semuanya, siapa penulisnya, siapa penerbitnya, lalu judulnya pun harus jelas. Kamu nanti bisa dibaca lagi ya materinya. Refleksi dari pembelajaran hari ini, tulang atau rangka manusia itu adalah alat gerak pasif, otot alat gerak aktif. Yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya adalah sendi. Kalian kalau nanti akan membuat cover buku atau kalian disuruh mengilustrasikan cover sebuah buku, kalian harus membuatnya supaya menarik, supaya para pembaca pun penasaran dengan isi buku tersebut. Sekian materi dari Ibu. Silakan kalian ulangi video pembelajaran ini jika kalian tertinggal dalam mencatatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.